Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang beberapa teori belajar. Yang pertama ada teori belajar behavioristik, teori belajar kognitivistik, teori belajar humanistik, teori belajar sibernetik, dan teori belajar konstruktivistik. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik menjelaskan belajar itu adalah perubahan tingkah laku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan atau stimulans yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Stimulans tidak lain adalah lingkungan belajar anak, baik yang internal maupun eksternal, yang menjadi penyebab belajar. Sedangkan respons adalah akibat atau dampak berupa reaksi fisik terhadap stimulans. Jadi dapat disimpulkan belajar berarti penguatan ikatan, asosiasi, sifat, dan kecenderungan perilaku stimulus respons. Teori behavioristik mementingkan faktor lingkungan, menekankan pada faktor perubahan tingkah laku yang nampak dengan mempergunakan metode objektif, sifatnya mekanis, dan mementingkan masa lalu. Gates dan Berner menyatakan bahwa menurut teori belajar behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Pada intinya, teori behavioristik menekankan pada pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan atau reinforcement. Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Bila penguatan ditambahkan atau reinforcement positif, maka respon akan semakin kuat. Begitu juga bila penguatan dikurangi atau negatif reinforcement, maka respon pun akan dikuatkan. Berdasarkan beberapa penjelasan singkat di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa karakteristik teori belajar behaviorisme adalah pembelajaran behaviorisme bersifat mekanistis, yang kedua menekankan peranan lingkungan, yang ketiga menekankan pentingnya latihan, dan yang keempat mementingkan mekanisme hasil belajar. Bagaimana contoh aplikasi teori belajar behaviorisme? Yang pertama, kita harus menentukan tujuan-tujuan instruksional. Yang kedua, menganalisis lingkungan kelas yang ada saat ini, termasuk mengidentifikasi entry behavior atau pengetahuan awal siswa. Yang ketiga, menentukan materi pembelajaran atau pokok bahasan atau topik. Yang keempat, memecah materi pelajaran menjadi beberapa bagian-bagian kecil atau menjadi sub-bahasan atau subtopik. Yang kelima, menyajikan materi pelajaran, dan yang keenam, memberikan stimulus berupa pertanyaan, tes, latihan, dan tugas-tugas. Baik, setelah kita mempelajari mengenai teori behavioristik, selanjutnya kita akan mempelajari teori kognitivistik. Apa itu kognitivistik? Definisi kognitif berasal dari kata cognition yang mempunyai persamaan dengan knowing yang berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, cognition atau kognisi adalah perolehan penataan penggunaan pengetahuan. Teori belajar kognitivistik lebih mementingkan proses daripada hasil belajar itu sendiri. Teori ini lebih menaruh perhatian daripada peristiwa-peristiwa internalnya. Jadi, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon sebagaimana dalam teori behavioristik. Lebih dari itu, belajar dengan teori kognitivistik melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Jadi, teori belajar kognitif sangat berbeda dengan teori belajar behavioristik.
Teori belajar kognitif seperti tadi yang sudah saya katakan lebih mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Sedangkan teori behavioristik lebih mementingkan hasilnya daripada proses pembelajaran itu sendiri. Dalam proses pembelajaran, kognitivistik mengakui pentingnya faktor individu dalam belajar tanpa meremehkan faktor eksternal atau lingkungan. Jadi bagi teori kognitivistik ini, belajar merupakan interaksi antara individu dengan lingkungan dan hal itu terjadi terus-menerus sepanjang hayatnya. Kognitivistik adalah suatu perabot dalam benak kita yang merupakan pusat atau sentral penggerak berbagai kegiatan yang kita lakukan, seperti mengenali lingkungan, melihat berbagai masalah, menganalisis berbagai masalah, mencari informasi baru, menarik simpulan, dan lainnya. Implementasi teori kognitivistik dalam proses belajar. Ada asimilasi atau penyesuaian sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitarnya. Yang kedua, akomodasi. Penyesuaian untuk menerima bayangan yang jelas dari objek yang berbeda sesuai dengan visual peserta didik. Yang ketiga, ekuilibrasi. Jadi, proses belajar ditentukan oleh karena cara kita menyampaikan materi pelajaran, kita mengaturnya bukan ditentukan oleh umur dari peserta didik. Proses belajar terjadi melalui tahap-tahap, enaktif atau aktivitas, ekonik atau visual verba, dan simbolik. Halo, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang teori belajar humanistik. Apa itu teori belajar humanistik? Yuk kita lihat bersama-sama. Teori belajar humanistik adalah suatu teori yang dalam pembelajaran mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia. Ada beberapa tokoh dalam teori belajar humanistik. Yang pertama adalah Carl Roger. Menurut Carl Roger, belajar humanistik sebenarnya tidak dapat berlangsung bila tidak ada keterlibatan intelektual maupun emosional. Yang kedua adalah Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, belajar adalah proses mengerti sekaligus memahami siapa diri kita sendiri, bagaimana kita menjadi diri kita sendiri, dan sampai pada apa potensi yang ada pada diri kita untuk kita kembangkan. Yang berikut adalah menurut Arthur Combe. Menurut Arthur Combe, belajar terjadi apabila mempunyai arti bagi individu. Guru tidak dapat memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan peserta didik. Yang berikut kita akan sama-sama belajar tentang ciri-ciri belajar humanistik. Yuk kita lihat bersama-sama. Ciri-ciri belajar humanistik yang pertama menekankan pada perkembangan positif. Yang kedua adalah belajar dianggap berhasil apabila siswa memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Ciri yang terakhir, yang ketiga adalah memandang belajar sebagai proses individu yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Terima kasih. Baik, nah tadi kita sudah belajar tentang beberapa teori yang ada dalam proses belajar. Kali ini selain dari teori Behavior, dari Kisne, ada juga yang namanya teori konstruktivistik. Jadi apa itu teori konstruktivistik? Nah, ini dia penjelasannya. Teori konstruktivistik adalah teori ini percaya bahwa siswa mampu mencari sendiri masalah, kemudian siswa mencari menyusun sendiri pengetahuannya melalui kemampuan berpikir, dan penyelesaiannya adalah tantangan dihadapi akan diselesaikan dengan membuat konsep
mengenai keseluruhan pengetahuan realistik dan teori dalam satu pengetahuan itu. Selanjutnya, dalam teori konstruktivisme itu ada yang dikenal dengan namanya prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip seperti ini ya. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Artinya bahwa dalam teori ini mengajarkan siswa untuk mandiri bicara pengetahuan. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid. Artinya, murid berperan sebagai pencari informasi, juga mengembangkan informasi itu sendiri dan bukan dari guru. Yang ketiga, murid aktif secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan secara konsep dunia. Nah, yang keempat, dalam teori konstruktivisme secara prinsip, guru sekedar membantu menyediakan sarana dan prasarana agar situasi proses belajar berjalan dengan baik. Ternyata selain dalam teori konstruktivisme ada prinsip, ada juga implikasi teori konstruktivisme dari murid itu sendiri. Yang pertama, tujuan pendidikan menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir. Yang kedua, kurikulum dirancang untuk memungkinkan pengetahuan atau keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Yang ketiga, latihan memecahkan masalah dilakukan melalui belajar kelompok. Yang keempat, peserta didik diharapkan secara aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi kenyamanan dirinya. Yang kelima, guru hanyalah berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi yang kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri peserta didik. Nah, selain dari teori yang tadi tentang konstruktivisme itu sendiri, ada juga yang mendukung pembelajaran. Maka, mari kita lihat. Ini yang disebut dengan pembelajaran sibernetik. Nah, dalam pembelajaran sibernetik, kita belajar dengan cara lain, yaitu kita akan mengelola informasi yang kita peroleh. Selain itu, dari informasi yang kita peroleh, sudah kita peroleh, kita akan masuk dalam yang namanya sistem informasi. Dari sistem informasi itu ada dua hal yang akan kita lihat. Yang pertama secara heuristik dan juga algoritma. Yang ketiga, dari sistem informasi kita akan melihat bagaimana proses pembelajaran melahirkan dari pikir kritis dari siswa yang hanya menekankan pada sistem informasi yang diperoleh dan materi. Baik, kalau tadi kita sudah belajar tentang teori-teori dalam pembelajaran, sekarang kita akan masuk kepada motivasi belajar. Oke, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan motivasi belajar? Mari kita lihat bersama-sama. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu motivasi. Motivasi merupakan dorongan mental yang menggerakkan atau mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. Jadi oleh karena itu, yang dimaksud dengan motivasi belajar merupakan keseluruhan daya penggerak psikis di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan kegiatan belajar dan memberikan arah pada tujuan belajar itu sendiri untuk mencapai suatu tujuan. Yang berikutnya, macam-macam motivasi belajar. Motivasi belajar ini ada dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi belajar intrinsik sendiri yaitu motivasi pada diri seseorang yang berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan dorongan dari orang lain atau lingkungan sekitarnya. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar diri seseorang, contohnya dari orang tua, dari lingkungan, dari teman-temannya, bahkan dari sekelilingnya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk pada faktor-faktor apa sih yang memberikan penjelasan tentang mengapa dalam suatu kelas ada berbagai macam peserta didik yang memiliki perbedaan motivasi belajar yang berbeda-beda. Penyebabnya apa sih? Yang pertama, adanya perbedaan fisiologis. Yang kedua, ada perbedaan rasa aman. Dan yang ketiga, ada perbedaan rasa kasih sayang. Itu juga mempengaruhi
dalam motivasi belajar seseorang. Yang keempat, ada perbedaan kelas sosial. Perbedaan kelas sosial ini berkaitan dengan tentang harta maupun jabatan. Terus berikutnya ada perbedaan akumulasi diri, yaitu tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan yang nyata. Berikutnya, apa sih fungsi dari motivasi belajar? Kita akan mempelajari satu persatu. Ada 3 fungsi dari motivasi belajar. Yang pertama, itu mendorong siswa untuk berperan sebagai penggerak untuk teman-temannya yang lain. Yang kedua, untuk menentukan arah dan tujuan, yakni ke arah tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, yaitu fungsinya menyeleksi perbuatan yang harus dikerjakan dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat untuk tujuan tersebut. Berikutnya, kita akan masuk kepada cara meningkatkan motivasi belajar. Ada beberapa cara meningkatkan motivasi belajar yang sebagai peserta didik bahkan sebagai calon-calon guru wajib kita ketahui. Yang pertama, dengan cara memberikan hadiah. Ketika kita mengajar di kelas, ketika ada peserta didik yang berhasil menjawab pertanyaan dari guru atau berhasil dalam belajar, kita sebagai guru bisa memberikan hadiah. Yang kedua, adanya kompetisi. Kompetisi ini juga merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan motivasi belajar seseorang. Contohnya, ketika ada lomba atau ada persaingan di kelas antar teman, otomatis dia akan belajar dengan giat bagaimana untuk menampilkan atau menunjukkan yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Yang ketiga, dengan cara memberi ulangan. Ketika peserta didik tahu bahwa guru akan memberikan ulangan, maka dengan sendirinya akan muncul rasa bagaimana ia harus belajar dan mendapatkan nilai yang terbaik. Itu juga salah satu motivasi. Yang keempat, ada mengetahui hasil. Yang kelima, yaitu memberi pujian. Hal ini wajib kita lakukan setiap kali dalam proses pembelajaran. Bagi siswa yang berhasil yang memberikan terbaik dalam kelas, kita wajib memberikan pujian. Yang berikutnya, yang keenam, yang terakhir, yaitu memberi hukuman. Memberi hukuman yang saya maksud bukan berarti memberikan hukuman secara fisik, tetapi memberikan hukuman contohnya dalam bentuk tugas. Hal itu juga dapat meningkatkan motivasi belajar dalam diri peserta didik. Berikutnya, yaitu kita akan masuk pada tips-tips dalam meningkatkan motivasi belajar. Ada 4 tips yang saya ingin bagikan. Yang pertama, bergaul dengan orang-orang yang senang belajar. Tips yang kedua yaitu belajar apapun. Yang ketiga yaitu cari motivator. Sosok motivator ini sangat penting dalam kehidupan kita. Yang keempat yaitu bergaullah dengan orang-orang yang selalu optimis dan berpikiran positif. Mungkin sekian dari materi kami. Terima kasih.